Jika kalian melihat truk seperti ini di jalan, kalian harus hati-hati. Supir truk meninggalkan truk di tengah jalan dan mematahkan kunci mobil, serta membawa setir mobil. Lalu supir membuka tabung racun gas. Dalam beberapa detik saja, racun pun mulai menyebar ke seluruh bagian kota. Semua orang masih belum tahu apa yang terjadi. Ada orang yang masih berfoto. Namun seketika semua orang pun berlarian. Kota yang sudah kosong diselimuti oleh racun gas. Seorang yang kerancunan masuk ke kafe. Dia pun terjatuh dan mengeluarkan busa putih. Orang yang di dalam minimarket melihat orang luar yang meminta bantu dan tidak berani buka pintu. Hanya bisa melihat mereka keracunan. Namun racun pun masuk ke dalam. Tiba-tiba terjadi ledakan di dalam hotel. Yongnam yang membawa keluarga keluar dari hotel dan melihat semua orang lagi berlarian. Yongnam lihat racun yang semakin dekat. Agar selamat dari racun, mereka harus kembali ke dalam hotel, naik ke lantai tinggi dan menunggu bantuan. Saat itu, kakak Yongnam terjatuh dan terkena racun. Yongnam pun mengendongnya masuk ke hotel. Muka kakak Yongnam menjadi merah dan sesak napas. Ijo datang membawa lap dan kain dan membuat tandu sederhana. Melihat gas yang sudah menyelimuti semua jalan, Yongnam meminta semua orang naik ke lantai atas. Semua orang pun berlari ke atas. Saat mereka sampai di pintu keluar, pintu tertutup. Namun manajer hotel lupa membawa kunci. Bagaimana? Tidak mungkin turun ke bawah. Melihat kakak yang sesak napas, Yongnam tidak bisa tinggal diam. Meraka ke sebuah jendela kaca. Yongnam pun berniat memanjat ke atas atap dan membuka pintu dari luar. Dia mulai memecahkan jendela. Namun kaca tidak pecah. Terakhir Yongnam menggunakan semua tenaga dan berhasil memecahkan kaca. Dia melihat keluar bangunan di sekitar, lalu mengikat badan dengan tali dan memakai sepatu olahraga. Walaupun bapaknya melarangnya, Yongnam tetap berniat untuk lompat. Paman, kata ini memberikan kekuatan ke Yongnam. Dia pun berhasil naik ke atas. Saat itu juga Ijo ambil barang dan melemparnya ke Yongnam. Saat Yongnam membukanya, ada kail dan 3 kotak kapur di dalamnya. Yongnam segera menghancurkan kapur dan mengikat serbuk kapur ke badan. Dia pun bersiap-siap memanjat ke atas. Yongnam mengikat talinya, lalu mengambil sebatang kayu. Kemudian dia melompat. Beruntungnya dia berhasil. Yongnam memanjat ke atas terus. Setelah mengikat tali, lalu memanjat ke sisi lain. Namun tiba-tiba, tali tidak cukup panjang. Tapi Yongnam tidak bisa balik lagi. Demi Ijo, demi keamanan keluarganya, Yongnam pun memutuskan talinya dan terus memanjat ke atas. Di saat-saat ini, jika ada sedikit kesalahan, tapi Yongnam bisa memanjat dengan baik dan sangat cepat. Namun ada tantangan lain yang harus dia hadapi. Dia harus melewati patung di atas agar bisa mencapai atap hotel. Yongnam pernah menghadapi tantangan ini. Saat itu dia gagal. Namun tidak apa-apa, tetapi jika gagal kali ini, maka akan mati.
Akhirnya Yongnam berhasil sampai di atap, lalu membuka pintu. Semua orang pun sangat senang dan memeluknya. Namun ayahnya malah marah dan bertanya, apa tidak mau hidup lagi? Tangan Yongnam gemetaran dan sakit. Tiba-tiba ada helikopter yang lewat. Semua orang pun membuka lampu handphone dan membuat signal. Namun helikopter tidak mendengarnya. Saat itu, Ijo menemukan kotak listrik dan mengedipkan lampu gedung. Dan kali ini berhasil. Akhirnya helikopter melihat mereka. Namun sayangnya, hanya muat 20 orang. Jika melebihi itu, helikopter bisa bermasalah. Akhirnya Yongnam dan Ijo tidak naik dan menunggu bantuan berikutnya. Setelah helikopter pergi, Ijo pun menangis. Saya belum ada pacar. Saya juga ingin naik. Saat itu ada satu helikopter lewat lagi, namun terbang ke gedung lain. Yongnam sadar tidak bisa tunggu lagi, dan berlari untuk mengambil tas. Racun sudah naik ke atas. Tanpa pikir panjang, Yongnam segera ambil tali. Ijo membawa 2 set pakaian pelindung. Mereka harus menyelamati diri sendiri. Dikarenakan pakai pelindung, hanya bisa bertahan 15 menit. Jadi mereka harus terus berlari. Akhirnya mereka berhasil sampai ke atap. Namun atap juga sudah penuh dengan racun. Waktu baju pelindung hanya tersisa 5 menit. Yongnam ganti filter baru dan lari sendirian. Baju pelindung Ijo sudah hampir habis waktu. Dia hanya bisa menggunakan tangan untuk panjat ke atap yang lebih tinggi. Ijo pun menyangka Yongnam bukan pria yang baik. Saat itu Yongnam naik dengan tangga. Rupanya dia lari ke bawah demi mendapatkan filter baru untuk Ijo. Seterusnya mereka pun lari ke gym dan membuka kipas untuk menghilangkan racun di badan. Sekarang hanya tersisa 1 filter. Agar selamat, mereka harus ke gedung seberang. Tapi jarak yang jauh ini, bagaimana mereka ke sana? Akhirnya Yongnam melempar barbel. Badan Ijo yang lebih ringan. Dia pun pertama menyeberang. Giliran Yongnam, racun sudah naik ke atas. Yongnam suruh Ijo segera pergi. Lalu Yongnam mulai mundur. Ijo melihat tali di badannya. Jika dilepas Yongnam akan mati. Jika tidak lepas dia akan mati. Dan tiba-tiba Yongnam melempar barbel yang paling besar.
Yongnam pakai baju pelindung, dan memanjat dengan tali itu lagi. Setelah berhasil melalui tantangan itu, mereka ke atap gedung. Agar bisa dilihat oleh helikopter, mereka meletakkan banyak patung, sehingga kelihatan banyak orang. Saat mereka lagi teriak, terdengar suara minta tolong. Mereka pun mencari suara itu. Rupanya di seberang ada sekelompok anak. Akhirnya helikopter datang. Mereka yang tadinya senang, tiba-tiba menangis. Mereka pun akhirnya memberikan kesempatan mereka untuk kelompok anak di sana. Setelah helikopter menjemput semua anak, tiba-tiba terdengar ledakan. Racun pun datang ke arah mereka. Mereka hanya bisa terus berlari dan melempar kasur ke bawah. Akhirnya ada drone yang melihat mereka. Semangat mereka untuk menyelamatkan diri akhirnya ditayangkan di internet. Mereka pun menjadi tontonan semua orang Korea. Semakin banyak orang yang memberikan semangat. Hal ini membuat orang-orang terharu. Saya kira film akan berakhir di sini. Namun rupanya masih ada tantangan berat lagi. Jarak bangunan yang begitu jauh. Bagaimana baru bisa mencapainya? Dan mereka tidak bisa balik lagi. Drone pun akhirnya jatuh. Semua orang pun sangat sedih. Mereka pun duduk di atas lantai dan menangis. Meskipun ini adalah film bencana, namun melihat Yongnam yang menangis, saya jadi ingin ketawa. Tiba-tiba Ijo menyadari sesuatu. Saat dia berdiri, ada satu drone di depan dia. Pelan-pelan banyak drone pun terlihat di depan. Pemiliki drone itu adalah penonton yang baik hati. Yongnam pun menggunakan kesempatan ini dan menggambar sebuah gambar. Drone pun mengerti apa maksudnya dan membawa tali ke gedung seberang, lalu mengikat tali di sebuah pipa. Mereka pun mengikat tali keselamatan dan mencoba menyeberang ke gedung lain. Namun mereka tersangkut di tengah. Saat tali mau putus, Ijo pun memutuskan untuk mengunting talinya. Mereka ingin menyeberang seperti Tarzan, namun tali tiba-tiba putus. Mereka berdua pun jatuh ke bawah. Setelah beberapa jam, helikopter datang dan tidak kelihatan orang. Tapi tiba-tiba melihat kembang api di Tower Crane. Akhirnya mereka selamat. Yongnam akhirnya kembali ke keluarganya. Yongnam pun mengembalikan kail ke Ijo. Ijo pun malu dan berkata, "Ini terlalu berat, lain kali kasih saya yang lebih ringan." Yongnam pun bingung, ini berat, ringan kok. Sebenarnya yang membuat racun itu adalah profesor di salah satu universitas. Karena hasil penelitiannya dicuri, itu sebabnya dia melakukan hal yang gila. Akhirnya hujan pun turun, racun pun menghilang. Sebenarnya ini adalah film bencana.
Namun menurut saya, ini merupakan film yang banyak adegan lucu. Moral cerita ini adalah, setiap kehidupan akan ada kesulitan. Jika itu adalah Anda menghadapi racun ini, berapa lama Anda bisa bertahan?